Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Anton Putra dan NPM 22166 berasal dari kelas D, kan presentasi tentang logical fallacies. Nah, apa sih logical fallacies itu? Pengertiannya, logical fallacies adalah kesalahan dalam berpikir atau benaran yang tampaknya logis tetapi sebenarnya keliru dan dapat menyesatkan. Fallacies sering muncul dalam argumen, debat, dan penilaian hukum dan bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian ada contohnya formal fallacies, kekeliruan formal seperti kesalahan terjadi dalam struktur logis argumen, biasanya itu dalam silogisme. Namanya non sequitur, argumen tidak mengikuti premis. Kemudian ada informal fallacies, yaitu kekeliruan informal. Contohnya ada ad hominem, serangan pribadi, alih-alih menyerang penyerang menyerang pribadi orang tersebut. Kemudian ada strawman, mengubah atau mendistorsikan argumen lawan menjadi versi yang lemah agar mudah diserang. Kemudian ada appeal to authority, menganggap argumen valid hanya karena dikatakan oleh tokoh otoritas. Kemudian ada fase dilema, menyederhanakan pilihan menjadi dua padahal ada lebih banyak opsi. Kemudian ada slippery slope, menyatakan bahwa suatu tindakan kecil akan membawa kepada konsekuensi ekstrim tanpa dasar kuat. Kemudian ada circular reasoning, argumen memutar menggunakan kesimpulan sebagai premis. Kemudian ada post hoc ergo propter hoc, menganggap satu hal menyebabkan hal lainnya hanya karena terjadi setelahnya. Kemudian ada appeal to emotion, mengandalkan emosi, takut, sedih, marah untuk memenangkan argumen, bukan logika. Kemudian fallacies yang dapat digunakan dalam penalaran hukum, yaitu appeal to authority. Alasan dapat diterimanya hukum bersandar pada otoritas institusional seperti MMA, MK, jurisprudensi. Pendapat ahli digunakan sebagai alat bantu interpretasi hukum. Contoh penggunaan yang sah dalam doktrin Hans Kelsen, hukum harus bersumber dari norma dasar yang diakui, maka teori hierarki norma tetap berlaku. Kemudian ada appeal to consequences. Alasan dapat diterimanya, hukum mempertimbangkan dampak sosial, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan umum. Contohnya, jika pasal ini dihapus, maka akan terjadi kekosongan hukum dan korban tidak mendapat perlindungan. Diterima jika dasarnya pada analisis akibat hukum nyata. Kemudian yang diterima juga ada slippery slope, dapat digunakan dalam konteks kehati-hatian hukum asalkan dilunasi bukti empiris atau logical konsekuensial. Contoh validnya, jika Mahkamah Konstitusi membolehkan semua bentuk tafsir bebas terhadap undang-undang, maka pada akhirnya kekuasaan legislatif akan tergerus oleh yudikatif yang bertentangan dengan prinsip trias politika. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.